Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billah wassalatu wassalamu ala sayyidi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para pendengar TV Darul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lidah orang yang beriman itu senantiasa dibasahi dengan zikrullah. Karena orang-orang yang beriman lidahnya tidak pernah kering di dalam melantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda dari kesucian dan kebersihan hati dan jiwanya. Karena sesungguhnya hati, jiwa yang dipenuhi dengan cahaya keimanan tentu akan senantiasa melafazkan kalimah-kalimah thayyibah. Selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita persembahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita pada saat sekarang ini memasuki bulan suci Ramadan, marilah kita hidupkan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ia ajarkan kepada kita. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan amal-amal kebajikan seperti melaksanakan sholat tarawih yang dilanjutkan witir, membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya, karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin para pendengar TV Darul Hikmah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Ahmad bin Miskin dan nafsu yang tersembunyi. Imam Ar-Rafi dalam kitabnya Wahyu Al-Qalam menceritakan bahwa seorang ulama yang hidup pada abad ketiga Hijrah dari kota Basrah yang bernama Ahmad bin Miskin pernah bercerita. Pada tahun 219 Hijriah, kata Ahmad bin Miskin, aku pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemiskinan yang sangat-sangat miskin. Bahkan untuk menghidupi keluargaku sendiri, aku begitu kesulitan. Dan kesulitanku ini aku ceritakan kepada sahabatku yang bernama Abu Nasr. Lalu karena Abu Nasr mendengar cerita dariku ini, dia memberikanku 2 potong roti manis yang dia berikan untukku. Lalu dia berkata kepadaku, berilah dengan 2 roti ini makan anak dan istrimu. Aku pun menerima 2 roti manis itu dan berjalan pulang untuk memberikan makan anak istriku dengan 2 roti manis yang diberikan oleh sahabatku Abu Nasr. Namun di tengah jalan aku berpapasan dengan seorang janda tua renta beserta seorang anaknya. Sang janda ini pun berkata kepadaku dengan tatapannya yang kosong dan tatapan anaknya yang sangat-sangat aku ingat ketika itu, kata Ahmad bin Miskin. Sang ibu, sang janda ini berkata, wahai Tuan, tolong berilah aku makanan yang bisa mengenyangkan diriku, karena aku sudah 2 hari tidak pernah merasakan makanan. Kami pada saat sekarang ini sedang berada di dalam kelaparan. Karena ketidaktegaan Ahmad bin Miskin melihat tatapan yang begitu pilu dari seorang janda ini dan anak kecil tersebut, lalu dia pun memberikan 2 potongan roti manis ini kepada janda dan anak tersebut.
sambil dia tidak tahu apa yang harus aku berikan untuk memberi makan anak istriku. Namun dia ikhlaskan itu semua demi untuk mengurangi beban sang janda ini dan anak kecilnya. Lalu kutatap mata janda itu dan anaknya dengan tatapan yang begitu bersyukur kepadaku karena telah diberikan makanan yang bisa mengenyangkan perutnya. Dan tatapan itu juga tidak pernah aku lupakan. Tatapan anak yang tadi begitu pilu menjadi tatapan kebahagiaan. Setelah itu aku pun berjalan pulang. Dan aku kembali ke pasar karena aku ingin mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan untuk anak istriku di rumah. Sesampai di pasar, aku duduk-duduk sambil merenungi nasibku yang miskin, semiskin-miskinnya. Tapi tiba-tiba ada orang yang berteriak kepada aku, "Wahai Ahmad bin Miskin, kenapa kau berleha-leha di sini? Padahal di rumahmu telah menunggu harta yang berlimpah-limpah." Ahmad bin Miskin pun terkejut. Dari mana datangnya? "Segeralah kamu ke sana, sesungguhnya ada saudagar kaya yang sedang mencarimu karena dia ingin memberikan sesuatu kepadamu." Lalu dengan tergesa-gesa pun dia pulang karena dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Rupanya datang seorang saudagar yang kaya raya dari Khurasan. Dia berkata kepada Ahmad bin Miskin bahwa dia sedang mencari ahli waris dari orang tuanya, orang tua Ahmad bin Miskin, bahwa dulu dia pernah memakai harta dari ayah Ahmad bin Miskin untuk usaha bisnisnya. Dan ketika dia pakai, ternyata usaha itu bangkrut dan dia tidak bisa mengembalikan harta yang diberikan, yang dihutangkan oleh ayahnya Ahmad bin Miskin. Namun karena dia terus berjuang, saudagar kaya dari Khurasan ini, lalu bisnisnya pun berkembang, maju pesat, dan baru pada saat sekarang inilah dia bisa mengembalikan harta yang diberikan oleh ayah bin Miskin kepadanya untuk modal usaha. Lalu tiba-tiba dari jatuh miskin, Ahmad bin Miskin pun menjadi orang yang sangat kaya raya. Dengan kekayaannya itu, Ahmad bin Miskin tidak berubah. Dia tetap memberikan sedekah, dia tetap memberikan zakat, dia tetap membantu, bahkan janda tadi dengan anaknya itu dicari oleh Ahmad bin Miskin untuk dinafkahi kehidupannya sampai mereka betul-betul mandiri dan mampu. Di situ Ahmad bin Miskin merasa bahwa ada dalam diri dia itu kebaikan, yang mana kebaikan ini tentu nantinya akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu hari Ahmad bin Miskin pun bercerita dia bermimpi. Dalam mimpinya tersebut dia seolah-olah berada di sebuah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka amal baik dia dan amal buruknya ditimbang. Ahmad bin Miskin karena dia setelah merasa banyak berbuat kebajikan, maka dia merasa bahwa amal kebaikan yang dia lakukan ini itu akan melebihi timbangan amal buruknya. Tapi apa ternyata ketika dia melihat apa yang dia lakukan tersebut adalah amal buruknya itu jauh lebih banyak. Ketika itu pun dia bersedih. Tapi ternyata timbangan itu belum selesai. Lalu amal kebaikan ini ternyata masih ada. Yaitu apa? Sedekah-sedekah ketika dia kaya raya itu dimasukkan kepada amal kebajikan Ahmad bin Miskin, amal baiknya. Yang jutaan rupiah kalau kita uangkan dengan uang kita. Yang puluhan juta yang dia bersedekah, beramal sosial, itu dimasukkan kepada timbangan yang baik. Tapi ternyata timbangan buruknya pun tetap makin berat dari amal kebajikannya. Dia pun menjadi putus asa dan dia menangis, kenapa aku bisa seperti ini? Apa ada lagi amal kebajikan ketika peristiwa itu terjadi? Ternyata masih ada lagi amal kebajikannya, yaitu pemberian 2 potong roti kepada si janda
dan anak kecilnya tersebut. Dan ketika pahala itu ditaruh kepada amal kebajikannya, maka amal kebajikannya pun semakin lama semakin berat, semakin lama semakin berat, dan akhirnya amal kebajikannya itu melewati daripada amal buruknya. Ketika itu Ahmad bin Miskin tersadar bahwa sesungguhnya selama ini apa yang dia lakukan ada nafsu tersembunyi pada dirinya. Ketika dia melakukan amal kebajikan, ketika dia bersedekah dengan uang yang banyak, dia merasa inilah amal yang sangat baik yang nanti memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada nafsu tersembunyi di situ, ada riya, ada ujub, ada ingin dipuji. Sementara ketika dia memberikan 2 roti tadi, dia memang betul-betul ikhlas, dia hanya memang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita yang disampaikan oleh Ar-Rafi dalam kitabnya Wahyu Al-Qalam, seperti yang diceritakan oleh Ahmad bin Miskin ini pada abad ke-3 Hijrah, dapatlah kita mengambil sebuah kesimpulan. Banyak-banyaklah kita melakukan amal kebajikan, tapi ingat, ketika kita banyak melakukan amal kebajikan, jangan pernah kita merasa ujub, jangan pernah kita merasa sombong bahwa sesungguhnya kitalah paling mulia di antara manusia lainnya. Jangan kita merasa bahwa amal kebajikan yang telah kita lakukan itu dapat mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita akan tetap terus melakukan amal kebajikan dan selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Inni takhawwabtu ala ummati syirk, am annahum la ya'buduna sanaman aw la qamaran wala hajaran, walakinnahum yura'una bi a'malihim." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, amat takut kepada umatku yang melakukan kesyirikan. Sesungguhnya mereka tidak menyembah bulan, tidak menyembah bintang, dan tidak menyembah batu-batuan, tetapi mereka senantiasa yura'una bi a'malihim. Mereka senantiasa riya terhadap amal-amal yang mereka lakukan, sehingga riya ini mengikis pahala yang telah mereka lakukan. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bukan hanya bagi hadirin yang mendengarkannya, namun juga bagi diri saya pribadi yang menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.